Dewan Perwakilan Rakyat berencana merevisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Namun, draft revisi tersebut menuai polemik. Pasalnya dalam RUU inisiatif DPR tersebut memuat larangan terhadap penayangan produk jurnalisme investigatif. Selain itu muncul juga pasal yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Namun Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad menyebut jurnalistik investigasi tak dilarang. Menurut Dasko, yang coba diatur dalam RUU penyiaran adalah meminimalisasi dampak dari jurnalistik investigasi. Dasko bilang DPR akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak untuk menyempurnakan RUU penyiaran. Ya seharusnya nggak dilarang, tapi impact-nya gimana caranya kita pikirin supaya kemudian jangan sampai, kan itu kan kadang-kadang nggak semua kan, ada juga yang sebenarnya hasil investigasinya benar, tapi juga kemudian juga ada yang kemarin kita lihat juga investigasinya separuh benar kan gitu aja. Nah ini kita akan bikin aturannya supaya sama-sama jalan dengan baik. Pasal kontroversial di revisi Undang-Undang Penyiaran antara lain Pasal 50B ayat 2 huruf C, standar isi siaran memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Lalu ada pula pasal 42 bahwa penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia. Poin dalam revisi Undang-Undang Penyiaran itu tumpang tindih dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dewan Pers tegas menolak revisi undang-undang atau RUU penyiaran yang dinilai bisa mengancam kemerdekaan pers di Indonesia. Dewan Pers menegaskan pers diperlukan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk berbicara, baik lisan maupun tulisan. Dalam konteks proses penyusunan peraturan perundang-undangan, politik hukum penyusunan peraturan perundang-undangan ini sudah melenceng dari nafas filosofi kenapa pers itu diperlukan di negeri ini. Melalui undang-undang penyiaran ini mencoba merubah saluran informasi ya, yang sekarang kita tahu semua ada multi platform. Melalui saluran informasi ini lalu produk-produk siar investigatif akan dilarang. Penyelesaian konflik pemberitaan akan diselesaikan bukan dengan cara etik, tapi penyelesaiannya dilakukan secara hukum pidana. Penolakan juga datang dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI. IJTI menolak pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan dalam karya jurnalistik. IJTI mengklaim pasal-pasal tersebut bisa membuat publik tidak dapat memperoleh informasi seluas-luasnya dari karya jurnalistik berkualitas. Semangatnya adalah regulasi yang akan dibuat ini, revisi ini adalah tidak akan sampai memberangus kebebasan pers. Tapi secara kasat, kalimat yang dalam pasal-pasal tersebut itu sudah sangat punya potensi besar untuk memberangus kemerdekaan pers. Antara lain soal apa? Soal kemudian berita-berita yang sifatnya eksklusif, investigasi itu bisa ditayangkan lagi. Padahal investigasi itu dasar daripada fondasi besar dari kita bekerja. Kenapa? Pembuat undang-undang perlu memerhatikan masukan dari komunitas pers. Pembuat undang-undang jangan sampai mengebiri kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tim Liputan Kompas TV. Kami bahas kontroversi Undang-Undang Penyiaran ini bersama anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi dan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin. Mas Bobi, Mas Ade, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami. Mas Bobi, sebetulnya hal apa yang membuat gusar DPR sehingga terpikir dalam revisi Undang-Undang Penyiaran itu, oke, kita akan atur soal larangan produk investigasi jurnalistik itu? Ya, terima kasih Mas Tifal. Pertama-tama justru kami ini apresiasi juga kepada rekan-rekan di media dan publik atas masukan dan aspirasinya
ya ini mungkin setelah pemilu menjadi cukup ramai ya dipolemikan, tapi mungkin izinkan kami menjawab sebelum nanti ada rapat dengar pendapat secara formal. Jadi sebenarnya yang disampaikan itu mungkin ini harusnya biasanya kalau dulu, kalau Dewan Pers waktu pada zamannya Pak Bagirmanan, Pak No, Pak Azumardi Azra, semua memberikan statement itu biasanya berkomunikasi dengan Komisi 1, dengan pimpinan-pimpinan kami. Nah, kan tetapi kami akan mencoba menjawabnya. Pertama, seharusnya kekhawatiran itu tidak perlu ya, karena yang disampaikan oleh Pak Sumi Dasko itu betul. Kalau dilihat itu harus secara keseluruhan. Jadi sebenarnya tayangan jurnalistik investigasi itu sudah diatur sebelumnya di P3SPS. P3SPS itu memuat secara rinci termasuk juga mengadopsi kode etik jurnalistik. Nah, yang dilarang kalau dilihat secara utuh adalah tayangan jurnalistik investigasi eksklusif. Nah, kenapa dasarnya ada kata-kata tersebut? Karena kan ada beberapa muatan yang sudah disanksi KPI setelah berdiskusi dengan Dewan Pers, jurnalistik investigasi eksklusif itu baik itu kriminal atau mistis. Nah, intinya kalau tidak salah itu ada 3 kegiatan dalam jurnalistik investigasi, yaitu adalah bagaimana mengumpulkan berita seperti informasi seperti kameranya itu harus tersembunyi, apakah itu harus meminta izin, mengumpulkan, mengolahnya, dan mempresentasikannya. Nah, kebanyakan yang melanggar kode etik jurnalistik itu adalah proporsionalitas waktu dia memberikan pandangan-pandangan. Nah, ini yang banyak menjadi sanksi. Nah, oleh karenanya kalau dilihat jurnalistik investigasi eksklusif itu yang tidak diinginkan adalah eksklusifnya, bukan apa salahnya eksklusifnya menurut Anda? Investigasi. Jadi karena begini, kalau publik itu berhak berdasarkan pasal 28F itu mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Kalau dia hanya eksklusif pada satu kelompok media saja atau satu media tertentu, itu kan kalau pandangannya sisinya bisa tidak berimbang, tidak bisa dibahas oleh media lain berdasarkan investigasi, berdasarkan istilahnya proporsionalitas dari media lain. Okay. Nah, ini yang dikhawatirkan berbahaya memberikan pandangan kepada masyarakat yang tidak berimbang. Jadi bukan jurnalistik investigasinya, tapi jurnalistik investigasi eksklusif. Jadi eksklusivitasnya sebenarnya yang mau diatur ini. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, ini saya lanjutkan. Yang silakan, singkat saja. Yang soal masalah sengketa itu di Dewan Pers. Ya dari dulu kita kan ini hanya meneruskan saja dari Undang-Undang Pers tahun 99 sama Undang-Undang Penyiaran 2002, sengketa lembaga penyiaran itu memang di KPI. Karena lembaga penyiaran itu kan bukan badan pers. Undang-undang pers itu mengatur adalah di badan pers, insan pers. Karya jurnalistik itu ada jurnalistik penyiaran dan non penyiaran. Yang diatur dalam undang-undang ini adalah jurnalistik di penyiaran. Yang adanya di lembaga penyiaran, bukan di lembaga pers. Jadi tidak ada masuk tumpang tindih di situ. Nah, inilah kiranya yang mungkin bisa kita sampaikan agar tidak menjadi miskomunikasi, salah paham yang harusnya ini redaksional. Nah, mungkin kita masukan ini akan memperbaiki redaksional legal drafting agar sama persepsinya. Mas Ade, merespon dari penjelasan Mas Bobi tadi, gimana posisi LBH Pers? Ya, sebenarnya kami sangat menyayangkan ya pasal yang secara spesifik sebenarnya itu melarang jurnalistik investigasi. Banyak pihak asosiasi pers juga menolak karena memang definisi jurnalistik investigasi sendiri itu kan sudah terjemahkan di dalam undang-undang pers. Dan jurnalistik investigasi itu kan sebagai kanal yang efektif dan aman untuk whistleblower yang kemudian dia biasanya mengungkap kasus korupsi, kasus kejahatan lingkungan gitu ya. Kalau yang tadi disampaikan Pak Bobi misalkan terkait dengan yang tadi soal mistik ataupun terkait yang sudah dilarang oleh KPI, sudah diputus oleh Dewan Pers, saya pikir itu perlu juga dikaji apakah itu bagian dari jurnalistik investigasi atau memang bukan gitu. Karena kalau kita menggunakan kegiatan jurnalistik, karya jurnalistik, itu jelas di Undang-Undang Pers disebutkan terkait dengan kegiatan jurnalistik, konten jurnalistik itu tidak boleh dilakukan penyensoran ataupun pelarangan penyiaran. Jadi kenapa dianggap sebagai pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers? Karena di Undang-Undang Pers sendiri
itu di pasal 4 disebutkan gitu ya. Dia tidak boleh dilarang terhadap penyiarannya. Oke, kalau Begitu. kemudian yang dipermasalahkan adalah soal eksklusivitas yang coba diatur dalam revisi undang-undang ini. Menurut Anda gimana, Mas Ade? Ya, terkait nah saya juga belum mengerti betul apa yang dimaksud dengan eksklusivitas, karena kan setiap kerja jurnalistik itu kan mereka memiliki ruang redaksi sendiri. Mereka punya agenda tersendiri untuk meliput suatu yang menurut mereka adalah itu memiliki kepentingan publik. Jadi saya pikir ketika dia sudah dikemas dalam produk jurnalistik gitu ya, dan itu kemudian disampaikan kepada publik, itu adalah hak yang memang dijamin oleh undang-undang pers gitu ya. Bukan berarti bahwa media lain tidak boleh memberitakan itu, media lain boleh gitu. Tergantung dengan redaksinya, apakah kemudian menurut redaksi tersebut itu memiliki news values-nya gitu ya, menurut redaksi tersebut, atau memang tidak. Jadi tidak ada larangan bagi karya jurnalistik untuk kemudian direproduksi ataupun bahkan diliput melalui angle lain gitu. Saya pikir begitu sih. Oke, Mas Bobi, ini terakhir yang disampaikan Ketua Komisi 1, Mbak Mutia Hafid, yang juga pernah berkecimpung di industri ini juga begitu sebagai wartawan media penyiaran. Dia menyampaikan bahwa RUU masih sangat dinamis, penulisan draft belum sempurna dan cenderung multitafsir. Dan dalam rapat internal komisi, sepakat Panja Komisi 1 akan mempelajari ini kembali. Sehingga akan ada kemungkinan bahwa RUU ini, revisi ini akan dibahas lagi dengan pelibatan sejumlah aliansi pers. Ya, itu tadi, Mas. Ya, jadi kita kan melihat bahwa redaksional legal drafting kita ini masih menimbulkan misinterpretasi. Padahal kalau dari substansinya kan itu tidak terbantahkan. Jadi substansi itu memang harus kita atur. Dan itu sudah ada sebelumnya. Jadi terima kasih masukan itu akan mungkin memperbaiki redaksional. Karena tadi yang berulang-ulang disampaikan kan bukan ada pelarangan jurnalistik investigasi. Yang dilarang itu adalah eksklusivitasnya agar ada media lain yang mampu menampilkan substansi serupa dengan proporsional yang mungkin berbeda dengan satu hal tersebut. Nah itu yang jadi eksklusivitasnya. Jadi jangan separuh-paruh. Nah ini mungkin nanti perlu pendalaman secara redaksional sehingga semuanya mendapatkan interpretasi yang sama. Dan soal hak eksklusivitas itu kan sebetulnya itu kebijakan redaksi masing-masing, Mas. Kalau dipukul rata dan diatur dalam undang-undang, ujung-ujungnya jatuh sanksi, apakah tepat menurut Anda? Ya itu yang sudah terjadi selama ini. Jadi banyak yang mendapat sanksi itu karena dalam presentasinya itu tidak proporsionalitas. Dan sekarang kan ada mungkin yang harusnya menjadi tugas Dewan Pers adalah publisher right. Jadi jangan sampai sudah ada yang merasa ditayangkan satu, ini adalah hak eksklusif kita. Tidak bisa dibahas oleh media lain dengan proporsionalitas yang berbeda atau yang lebih berimbang. Nah ini, jadi yang sebenarnya yang dimasalahkan itu adalah eksklusivitasnya, bukan jurnalistik investigasinya. Nah ini sebenarnya sudah diatur di dalam P3SPS, di mana lembaga penyiaran itu tunduknya pada P3SPS. Sedangkan industri pers itu adalah kamar yang berbeda. Oke, kalau soal pernyataan dari Wakil Ketua DPR juga nih Mas Ade yang bilang bahwa RUU ini coba untuk menekan, meminimalisasi dampak dari produk jurnalistik investigasi itu. Sejauh mana kemudian LBH Pers menangkap pernyataan ini, Mas Ade? Ya, kenapa kami anggap sebagai pasal yang cukup menekan kebebasan pers? Karena tadi yang istilah yang digunakan di dalam pasal itu adalah jurnalistik gitu ya, jurnalistik investigasi. Kami berpatokan bahwa definisi jurnalistik investigasi itu balik lagi kepada undang-undang pers yang dia sudah dijamin oleh hukum. Sehingga ketika dia masuk ke dalam sebuah larangan, dia menjadi hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan pers yang salah satunya adalah teman-teman di industri penyiaran gitu. Dan satu lagi sebenarnya ketika memang yang dipermasalahkan adalah kekeliruan ataupun kesalahan kode etik, itu ada mekanismenya, ada hak jawab, hak koreksi, atau bahkan ralat kalau di penyiaran. Oke, ini yang harus diluruskan tampaknya kan, dan dijanjikan bakal ada upaya untuk berkomunikasi dengan aliansi pers juga untuk menjelaskan soal duduk perkara dari revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Mas Bobi, terima kasih. Mas Ade juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat malam semuanya.